Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Alia Ilmi Fadilah, Prodi Pendidikan Teknik Elektro, NIM 2102045010123. Filsuf berasal dari kata philosopion. Philos berarti mencintai, mencari, mencari akan. Sopion berarti mencintai, kebijaksanaan, dan kebenaran. Sehingga filsuf adalah orang yang mencari kebijaksanaan atau kebenaran. Menurut Plato, filsafat adalah pengetahuan yang mencari kebenaran asli. Filsafat adalah hasil dari tinjauan manusia tentang makna dirinya, makna alam, dan tujuan hidupnya dengan mempergunakan pikiran dan dibantu oleh rasa dan keyakinan yang ada dalam dirinya itu. Menjadi filsuf bukanlah sesuatu hal yang mudah. Pasalnya, filsafat merupakan jenis ilmu pengetahuan yang menuntut untuk berpikir dan merenung, serta bertingkah laku atau bertindak berdasarkan keyakinan yang dianut. Thales 625 sebelum Masehi sampai 545 sebelum Masehi. Thales dari Miletos adalah seorang filsuf yang mengawali sejarah filsafat barat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Pemikiran Thales dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama, disebut sebagai bapak filsafat. Ia beranggapan bahwa dunia berasal dari air. Anaximenes 610 sebelum Masehi sampai 540 sebelum Masehi. Anaximenes adalah seorang filsuf dari mazhab Miletos dan merupakan murid dari Thales. Seperti Thales, dirinya dan Anaximenes tergolong sebagai filsuf-filsuf dari Miletos yang menjadi perintis filsafat barat. Anaximenes adalah filsuf pertama yang meninggalkan bukti tulisan berbentuk prosa. Ia juga mengemukakan kehidupan ini berasal dari air. Charles R. Darwin 1809 sampai 1882. Charles Robert Darwin adalah seorang naturalis dan ahli geologi Inggris, paling dikenal untuk kontribusinya kepada teori evolusi. Dia mengemukakan bahwa semua spesies berasal dari nenek moyang, bersama dan berkembang dari waktu ke waktu, yang artinya semua makhluk hidup di muka bumi ini memiliki satu nenek moyang yang sama. Heraklitus 530 sebelum Masehi sampai 470 sebelum Masehi. Heraklitus adalah seorang filsuf Yunani kuno prasokratik yang tidak tergolong mazhab apapun. Meski dapat digolongkan lewat asal munculnya sebagai pemikir mazhab Ionia atau filsuf yang muncul di wilayah Asia Minor, ia beranggapan bahwa dunia ini tercipta dari api. Parmenides 540 sebelum Masehi sampai 475 sebelum Masehi. Parmenides adalah seorang filsuf dari mazhab Elea. Arti nama Parmenides adalah terus stabil atau penampilan yang stabil. Di dalam mazhab Elea, Parmenides merupakan tokoh yang paling terkenal. Pemikiran filsafatnya bertentangan dengan Heraklitus, sebab ia berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada tidak berubah. Demokritus 460 sebelum Masehi sampai 370 sebelum Masehi. Demokritus adalah salah satu filsuf yang mendirikan teori atom kuno. Ia juga dikenal sebagai filsuf tertawa dikarenakan penekanan nilai-nilai keceriaan. Ia menguraikan teori atom yang diuraikan oleh guru atau mentornya, yaitu Leucippus, menjadi penjelasan materialis tentang dunia alami. Filsuf-filsuf tersebut adalah filsuf pertama di dunia. Thales mengatakan dunia ini berasal dari air, karena Thales tinggal di pinggir pantai, sehingga setiap hari dia melihat air. Jadi, ilmu pengetahuan modern dibangun oleh argumen-argumen. Secara rasio, secara empiris dibuktikan kebenarannya, dan hanya pada tataran opini atau argumen saja.
Para filsuf ini juga disebut para filsuf alam, karena pemikiran mereka berupaya menafsirkan tentang alam, juga berupaya membuat pemikiran mengenai bagaimana alam atau semesta tercipta. Argumen seperti itu tidak bisa dibenarkan, karena filsafat adalah mode of thinking, atau cara berpikir. Artinya, cara berpikir tergantung kita menggunakan filsafat. Bisa menyerang agama, tetapi bisa juga memperkuat agama. Misal, di era skolastik muncul filsuf seperti Santo Agustinus dan Thomas Aquinas. Santo Agustinus dari Hippo, Aurelius Agustinus Hipponensis, 13 November 354 sampai 28 Agustus 430. Adalah seorang filsuf dan teolog Kristen. Awal tulisannya mempengaruhi perkembangan kekristenan Barat dan filsafat Barat. Thomas Aquinas. Santo Thomas Aquinas adalah seorang frater Dominikan Italia, imam Katolik dan dokter gereja atau pujangga gereja. Dia adalah seorang yuris, teolog, dan filsuf yang sangat berpengaruh dalam tradisi skolasticisme yang di dalamnya ia juga dikenal sebagai Dr. Angelus dan Dr. Komunis. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai apa itu filsuf atau filsafat. Di dunia ini, begitu banyak manfaat yang dapat diambil dari mempelajari filsafat. Dari apa yang telah dijelaskan oleh para filsuf dunia. Mempelajari filsafat telah banyak membuat terobosan-terobosan baru dalam kehidupan sehingga ditemukan teknologi-teknologi canggih. Dan dengan mempelajari filsafat, kita dapat mengetahui pemikiran-pemikiran filosof dari dahulu hingga sekarang, hingga kita tahu perubahan apa saja yang terjadi. Contoh, seorang yang berfilsafat selalu berpikir dan berusaha untuk menemukan hal-hal baru, sehingga ditemukan alat-alat canggih itu. Semua berkat pengetahuan yang awalnya bermula dari seseorang itu berfilsafat. Dari apa yang telah saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.